Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizal, yang akan menjelaskan mengenai pengertian serta tarif dari pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Lalu akan dilanjutkan oleh Naili Saada yang akan menjelaskan mengenai contoh-contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Wirayuda yang akan menjelaskan mengenai pengertian serta contoh-contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Langsung kita mulai saja. Jadi, PPh pasal 21, pegawai tidak tetap adalah pajak atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap, harian, mingguan, maupun borongan, serta uang saku harian maupun mingguan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap? Nah, jadi menurut Dirjen Pajak per 16 PJ 2016, pegawai tidak tetap atau yang bisa disebut dengan karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja. Dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Berikut merupakan jenis upah yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap yang termasuk ke dalam penghasilan kena pajak. Yang pertama itu ada upah harian. Nah, jadi upah harian itu adalah upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terhutang atau dibayarkan secara harian. Dan yang kedua ada upah harian, upah mingguan. Jadi upah mingguan itu adalah upah yang diperoleh pegawai yang dibayarkan secara mingguan. Lalu ada upah satuan, yaitu upah yang diterima atau diperoleh oleh pegawai yang dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Dan yang terakhir ada upah borongan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PTKP pegawai tidak tetap. Nah, jadi PTKP bagi pegawai tidak tetap adalah PTKP sebenarnya, yaitu sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun, yang sebesar 54 juta dibagi dengan 360 hari. Nah, jadi PTKP itu sebesar 54 juta per tahun, dan itu dibagi dengan 360 hari. Tarif pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Jadi di sini sudah disediakan tabel tarif pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, jika penghasilan sehari kurang dari 400.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000, maka tidak akan terkena pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap. Yang kedua, jika penghasilan sehari lebih dari 450.000, sedangkan penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 5% dikali upah dikurang 450.000. Yang ketiga, jika penghasilan sehari kurang atau lebih dari 400.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 4.500.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Dan yang terakhir, jika penghasilan seharinya kurang atau lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 10 juta
200.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah tarif yang ditentukan dari UU Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana PKP setahunnya itu penghasilan bruto dipersetahunkan dikurang PTKP setahun. Lalu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap akan dilanjutkan oleh Nailis Saada. Baik, Nailis Saada dengan NIM 72114218 tentang perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Baik, sebelum melakukan perhitungan, kita terlebih dahulu harus menentukan besaran upah harian yang diterima oleh pegawai tidak tetap. Ada beberapa langkah. Yang pertama, jika upah yang diterima adalah upah mingguan, maka upah tersebut dibagi banyaknya hari dalam satu minggu. Yang kedua, jika upah yang diterima oleh pegawai tidak tetap adalah upah satuan, maka dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Dan yang ketiga, jika upah yang diterima oleh pegawai tidak tetap adalah upah borongan, maka dibagi dengan jumlah hari penyelesaian pekerjaan. Supaya lebih memahami materi ini, mari kita ke contoh. Contoh yang pertama, upah sehari tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. Contoh kasus di sini, Santoso berstatus belum menikah. Pada Juni 2017, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Jaya Sentosa. Dia bekerja 8 hari dan menerima upah harian 400.000. Upah hariannya Santoso di sini 400.000 dan upah kumulatif 3.200.000 kita dapat dari perkalian 8 dan 400.000. Di sini upah Santoso ini kurang dari PTKP karena PTKP-nya adalah 450.000 untuk satu hari dan untuk kumulatif sebulan adalah 4.500.000, sehingga di sini Santoso tidak dikenakan PPh pasal 21. Contoh yang kedua, upah sehari melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif tidak melebihi 4.500.000. Contoh kasus di sini, Yulianto TK garing 0 tidak kawin tanpa tanggungan, bekerja sebagai perakit komputer di PT Elektronika. Upah yang diterima bergantung satuan unit yang ia selesaikan. Di sini, upah per unitnya adalah 210.000 dan dibayarkan tiap minggu. Dalam satu minggu atau 6 hari kerja, Yulianto merakit 20 unit komputer, sehingga total upah yang diterimanya adalah 4.200.000. Untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, kita cari dulu upah seharinya dengan cara 4.200.000 kita bagi 6, hasilnya 700.000. Kemudian kita cari PKP-nya dengan cara 700.000 dikurangi PTKP 450.000, hasilnya 250.000. Kemudian langsung saja kita hitung berapa PPh pasal 21-nya dengan cara tarif dikali PKP atau 5% dikali 250.000, hasilnya 12.500. 12.500 adalah PPh terutang untuk satu hari. Nah, untuk keseluruhan upah atau selama satu minggu itu, kita bisa cari dengan cara 12.500 dikali 6, hasilnya 75.000. Apabila Yulianto ini tidak memiliki NPWP, maka PPh yang dipotong akan lebih tinggi, yaitu 20% lebih tinggi. Perhitungannya adalah 120% kali 75.000, hasilnya 90.000 rupiah. Selanjutnya contoh ketiga, jumlah kumulatif upah sebulan melebihi 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000. Contoh kasusnya, Ibrahim belum menikah dan memiliki NPWP pada bulan Maret 2018 bekerja di PT Sejahtera yang menerima upah 520.000 per hari. Perhitungan PPh pasal 21 untuk satu hari, upah seharinya 520.000, PKP-nya atau upah kena pajaknya berarti 520.000 kurangi 450.000 sama dengan 70.000. Untuk PPh pasal 21-nya adalah 5% kali 70.000 sama dengan 3.500. Jadi untuk satu harinya dia Ibrahim ini PPh pasal 21 terutangnya adalah 3.500 rupiah. Di sini ada tambahan, apabila pada hari ke-10 bulan Maret Ibrahim masih bekerja di PT Sejahtera, maka Ibrahim telah menerima penghasilan sebesar 5.200.000 sehingga melebihi 4.500.000. Maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Ibrahim pada bulan Maret adalah
Di sini upah 10 hari bekerja 5.200.000, kita kurangi PPKP. Ini rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di sini 10 kali PPKP dibagi 360 hasilnya 1.500.000. Kita kurangkan ketemu PKP 3.700.000. Langsung kita hitung PPh pasal 21-nya 5% kali 3.700.000 hasilnya 185.000. Di sini PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari hari pertama sampai hari 9 karena dia menggunakan yang 450.000 tadi, totalnya adalah 3.500 kali 9 yaitu 31.500, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-10 adalah 153.500. Jadi pada hari ke-10 Ibrahim menerima upah bersih 520.000 dikurangi 153.500 hasilnya 366.500. Maka kalau secara keseluruhan, jumlah PPh 21 per hari Ibrahim yang dipotong adalah upah seharinya 520.000. Kalau kita menekan PPKP yang sebenarnya 54 juta dibagi 360, 150.000. Di sini PKP-nya jadinya 370.000, sehingga PPh 21 terutang untuk tiap harinya adalah 5% dikali 370.000 hasilnya 18.500. 18.500 ini per hari. Kalau 10 hari berarti 185.000. Sama ya dengan perhitungan yang awal. Contoh yang keempat, jumlah upah kumulatif sebulan melebihi 10.200.000. Kasus di sini, Rudianto berstatus menikah tanpa tanggungan, memiliki NPWP. Ia bekerja di perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada Agustus 2018, Rudianto bekerja selama 25 hari dan mengerjakan 50 unit barang dengan upah 250.000 per unit. Perhitungan PPh pasal 21-nya, kita cari dulu upah kumulatif dengan cara unit yang sudah dihasilkan dikali upah per unit, hasilnya 12.500.000. Kemudian upah kumulatif ini harus kita setahunkan. Kenapa? Karena melebihi 10.200.000. Ketentuan ini ada di pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Di sini 150 juta hasilnya ya. Kita kurangi dengan PTKP untuk kawin tanpa tanggungan 58.500. Ketemu PKP-nya adalah 91.500.000. Langsung saja kita hitung PPh pasal 21 terutangnya 5% kali 50 juta hasilnya 2.500.000, dan untuk yang di atas 50 juta pakai tarif 15% dikali 41.500 hasilnya 6.225.000. Kita akumulasikan PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun adalah 8.725.000. Lalu bagaimana PPh pasal 21 terutang bulan Agustus saja? Tinggal kita bagi PPh pasal 21 terutang setahun itu dibagi 12 hasilnya Rp727.083. Contoh yang kelima adalah untuk upah mingguan atau perhitungan upah mingguan. Di sini Safia adalah karyawan tidak tetap PT Pandawa. Safia belum menikah dan memiliki NPWP. Yang menerima gaji mingguan sebesar 2 juta, Safia hanya menerima gaji saja tanpa tunjangan apapun. Perhitungan PPh pasal 21-nya, gaji mingguan tersebut kita jadikan 1 bulan, kita kalikan 4 ya, 4 kali 2 juta, hasilnya 8 juta. Kita kurangi PTKP untuk tidak kawin tanpa tanggungan 1 bulan, itu 4.500.000, sehingga ketemu di sini PKP-nya adalah 3.500.000. Langsung saja kita hitung PPh pasal 21 untuk 1 bulan, tarifnya 5% dikali 3.500.000, hasilnya 175.000. Nah, kalau PPh pasal 21 untuk 1 minggu, tinggal kita bagi nih, 175.000 kita bagi 4, hasilnya Rp43.750. Selanjutnya adalah contoh upah borongan. Di sini Gunawan telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada September 2018, ia mengerjakan pembuatan taman kota dengan upah borongan Rp7.200.000. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan selesai dalam 20 hari. Perhitungan PPh pasal 21-nya, kita jadikan upah borongan keseluruhan itu menjadi 1 hari, yaitu Rp7.200.000 dibagi hari penyelesaian atau 20, hasilnya Rp360.000. Kemudian PTKP untuk 1 hari untuk Gunawan kawin tanpa tanggungan adalah 58.500 dibagi 360, hasilnya 162.500. Sehingga ketemu PKP-nya untuk 1 hari adalah 197.500.
PPh pasal 21 seharinya adalah 5% dikali PKP, hasilnya Rp9.875, dan PPh pasal 21 atas upah borongan yang selama 20 hari tadi kita kalikan aja 9.875 dikali 20, hasilnya 197.500. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nailis, yaitu kita masuk ke sumber perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai. Pengertian: penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Yaitu jenis-jenisnya meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu ada pengacara, akuntan, dokter, arsitek, saudara seniman, olahragawan, penasihat, pengarang, akademik, sampai ke disipliner pasal MLM. Ketentuannya, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas 50% dari jumlah penghasilan brutto. Yang kedua, untuk dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, maka besarnya brutto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Yang terakhir yaitu jika mengerjakan seorang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan brutto adalah jumlah pembayaran dikurangi gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. PPh pasal 21 bukan pegawai dan kategorisasi dalam SPT PPh 21. Dalam SPT PPh 21, pegawai dapat dilihat pada formulir 1721 bab 4 bukti potong tidak final, dan untuk pengelompokan bukan pegawai disediakan dalam 6 kategori. Yang pertama, imbalan kepada distributor MLM, kepada petugas dinas asuransi, itu dalam kurung bukan pegawai perusahaan asuransi. Lalu ada kepada penjajah barang dagangan, kepada tenaga ahli, kepada pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan, lalu yang bersifat tidak berkesinambungan. Lalu pada tarif PPh pasal 21 bukan pegawai, perhitungannya yaitu 50% dikali penghasilan brutto dikurangi PTKP sebulan dikali tarif pasal 17. Itu secara kumulatif. Mengapa di sini ada kurang PTKP sebulan? Karena ini merupakan metode apabila kasusnya melibatkan PTKP. Syarat memperoleh pengurangan PTKP yaitu yang pertama punya NPWP, lalu penghasilan hasil dari pulang kerja, tidak memperoleh penghasilan lainnya, lalu menyerahkan fotokopi kartu NPWP bagi wanita kawin tambah surat nikah dan kakak. Contoh kasusnya itu dari Dina Aulia ya, petugas dinas asuransi dari PT Set Abadi. Suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak dan punya NPWP. Dina juga memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas luar asuransi dan tidak ada penghasilan lainnya ya selain itu. Lalu pada tahun 2016 berikut dari rincian yang diterima, penghasilan diterima oleh Dina. Di bulan Januari ada 38 juta, Februari 40 juta, sampai ke Desember 60 juta. Jadi totalnya yaitu 588 juta, yang mana ini adalah penghasilan brutto dari Dina Aulia selama setahun. Kita masuk ke perhitungannya. Kita langsung masuk ke tabel 3 ya, karena perhitungannya memang dari tabel 3 itu dikali 50%. Apa yang dikali 50%? Yang dikali 50% adalah penghasilan bruttonya. Itu yang berarti di tabel 2. 28 juta dikali 50%, 19 juta, 40 juta dikali 50%, 20 juta sampai ke bawah, dan jumlahnya adalah 254 juta. Lalu kalau nanti dikurangi PTKP, yang mana di sini PTKP-nya menggunakan nominal sebesar 3 juta, maka penghasilan brutto yang dari kerja tadi dikurangi 3 juta atau dikurangi PTKP. Jadi rumusnya
Jadilah 16 juta, 17 juta, 21 juta kurang 18 juta. Nah, kenapa ini 17 juta dan 7 juta? Kenapa dipisah ya? Karena guna memenuhi batas maksimal dari tarif 5%. Karena batas tarif maksimal 5% itu 50 juta. Jika kita menulis 18 juta di sini, maka yang terjadi adalah jumlah di tabel baris ketiga ini 51 juta, dan itu tidak memenuhi batas maksimal dari tarif 5%. So, dipisah ya, 17 juta dan 1 juta, begitu. Begitu juga yang di bagian bawah ya. Batas maksimal 50% yaitu 250 juta. Apabila kita di sini menuliskannya 27 juta, ya maka nggak akan ketemu 250 juta. Begitu. Karena seharusnya ya batas maksimalnya harus memenuhi syarat ya. Jadi mau tidak mau dipisah gitu dalam 1 bulan ini ya. Lalu ke tabel terakhirnya, itu hasilnya yaitu dari tabel kelima, yaitu PKP-nya dikali tabel ketujuh dikali tarif pasal 16 dikali 5%, ketemu 800.000, lalu ya seterusnya sampai ketemu 34.500.000, dan ini adalah jumlah PPh 21 berutang Gina Aulia selama 1 tahun. Lalu PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PPKP. Rumusnya yaitu 50% dikali penghasilan bruto lalu dikali tarif pasal 17 dan dihitung secara kumulatif. Di sini bedanya cuma tidak dikurangi PTKP ya. Namanya itu dokter praktik di rumah sakit, namun ia juga memiliki klinik praktik di rumah, sehingga PTKP-nya tidak double. Gitu. Jadi lihat di sini ada contoh soalnya, sama seperti di awal tadi. Kita hitung penghasilan brutonya dulu sama setahun, yaitu 524 juta. Nah, sini sudah kelihatan bedanya kan, kalau tidak ada pengurangan oleh PTKP, jadi kita langsung dari 50%-nya langsung ke PKP kumulatifnya. Nah, PKP kumulatif ini diambil dari 50%-nya ya. Dan ini lalu ke tabel paling akhir dikali tarif 17 dan ketemu hasil 35.500. Nah, ini adalah jumlah PPh 21 utang per tahun. Yang terakhir ada PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Contoh kasusnya, Mulyadi Santoso melakukan jasa perbaikan pada PT Komputer Canggih dengan fee sebesar 5 juta. Perhitungannya yaitu 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Mengapa 5%? Karena 5 juta termasuk tarif pajak 5%, karena tarif pasal 17 5% itu 0 sampai 50 juta. 50 juta, so kita masukkan tarif ya 5%. Lalu dalam kasus yang kedua, apabila dia tidak punya NPWP, maka dipotongnya lebih besar lagi. Dan hasilnya pun juga bertambah 20% gitu. Makanya di sini dikalikan 120% kali 5% kali 50% juga dikali 120% itu sudah ketentuan apabila seseorang tidak memiliki NPWP, maka wajib dikali 120% dan maka akan ketemu 10.000, yaitu 20%-nya dari 125.000. 125.000 ditambah 125.000 yaitu ketemu 150.000. Dan dari kami ada kata yang salah dan juga apabila kesempatan saya menjelaskannya, saya mohon maaf karena ini terkait durasi ya, tidak terlalu lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.